belajar. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari tentang perpindahan panas. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari tentang yang berkaitan dengan panas atau yang disebut dengan kalor, lalu suhu, dan bentuk-bentuk perpindahan panas. Nah, mari kita simak satu persatu materi yang akan saya sampaikan pada video ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur dengan beberapa jenis alat ukur yang memiliki satuan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang kedua adalah panas atau kalor. Panas atau kalor ini merupakan bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, perbedaan suhu yang dimaksud di sini adalah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jadi apabila ada benda yang panas bertemu dengan benda yang dingin, maka akan terjadilah perpindahan panas antara dua buah benda tersebut. Yang ketiga, bentuk-bentuk perpindahan panas. Nah, yang pertama kita akan mempelajari perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas melalui zat berantara. Namun, zat berantara tersebut tidak ikut berpindah ataupun bergerak. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita membuat kopi ataupun teh, kita akan mencelupkan sendok ke dalam gelas. Lalu, ujung sendok tersebut akan masuk ke dalam air panas sehingga beberapa menit kemudian akan terasa panas pada bagian yang lain di seluruh bagian sendok. Nah, ini merupakan salah satu contoh. Contoh yang lain adalah ketika kita sedang memanaskan sebuah batang besi. Ketika kita memanaskan bagian ujungnya, kita akan merasa panas setelah beberapa waktu pada bagian ujung yang lain. Nah, ini merupakan salah satu contoh perpindahan panas secara konduksi. Dan masih banyak lagi yang lain di sekitar kita. Perpindahan panas berikutnya adalah perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat berantaranya. Nah, perpindahan panas ini adalah perpindahan panas secara mengalir. Contoh perpindahan panas secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu proses melelehnya es yang disiram dengan air panas. Nah, perpindahan panas dengan cara ini diikuti oleh zat perantaranya yang mengalir di dalam zat tersebut. Contoh lain yaitu ketika kita merebus air sampai mendidih. Nah, ketika kita lihat ada seperti gelembung-gelembung yang naik, ya itulah nampak sudah panas yang ikut mengalir bersama zat perantaranya. Berikutnya, perpindahan panas yang ketiga adalah perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi ini adalah perpindahan panas yang tanpa diikuti oleh zat perantaranya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah yaitu sinar matahari yang sampai ke bumi. Sinar matahari yang sampai ke bumi tersebut kita rasakan panasnya, namun kita tidak bersentuhan langsung. Contoh lain adalah ketika kita duduk di depan api unggun. Ketika kita berada di dekat api unggun, kita akan merasa hangat. Padahal kita tidak bersentuhan langsung dengan sumbernya. Perbedaan dari ketiga jenis perpindahan panas tadi adalah pertama, untuk konduksi, perpindahan panasnya itu melalui zat perantara, namun zat perantara tidak ikut berpindah atau bergerak. Sedangkan untuk konveksi, perpindahan panasnya itu adalah diikuti dengan perpindahan zat berantara. Dan radiasi tidak diikuti oleh zat perantara tersebut. Jadi perbedaannya sangat jelas pada zat perantaranya. Sahabat rumah belajar, pada kesempatan ini kalian sudah banyak mempelajari mengenai perpindahan panas. Yang pertama sekali yaitu adalah suhu, kemudian kalor atau panas,
Dan yang ketiga, bentuk-bentuk perpindahan panas. Demikian video kali ini. Untuk menambah wawasan kalian dan pengetahuan kalian tentang materi ini, silahkan kalian buka portal Rumah Belajar Kemdikbud. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.